Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Delapan Tarakan, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri Delapan Tarakan, yang kami selalu cintai dan banggakan dan selalu doakan anak-anak kami yang tergabung, anak-anak kami siswa SMP Negeri Delapan Tarakan yang sempat terhubung dalam tausiah online ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menjamkan kita nikmatnya berupa umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Dan yang tadi kalah penting adalah iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita, yang menjadi lokomotif, menjadi pendorong sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, baik aktivitas kita yang kaitannya dengan hablum minallah, terutama di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang paling tepat. Kita harus mengintensifkan kegiatan kita dalam rangka memperbaiki hablum minallah kita atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah Ramadan, sholat tarawih maupun ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarga beliau, karena berkat jasa mereka lah yang telah memperjuangkan dinul Islam, dinul haq, dinullah sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itu, maka mari kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam. Mudah-mudahan dengan asbab itu kita semua digolongkan sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaatnya dari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang kami cintai dan banggakan, serta insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada kita sekalian bahwasannya tujuan kita di sini adalah Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Nah, jelas di sini bahwasannya tujuan penciptaan manusia itu adalah bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengabdikan diri di sini itu banyak macamnya. Jadi tidak hanya dari paham secara sempit dalam arti hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi dalam konteks semua aktivitas kita di muka bumi ini, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat tepat untuk kita senantiasa mengintensifkan kegiatan-kegiatan kita. Saat ini Kepala SMP Negeri Delapan Tarakan, Pak Haji Sopa SPD, berusaha memprogramkan kepada warga sekolah SMP Negeri Delapan Tarakan khususnya yang Muslim, dan insya Allah akan diteruskan ke MKKS maupun di pihak-pihak tertentu sebagai bentuk dakwah, sebagai bentuk syiar kita semua, mengajak kepada kita sekalian untuk memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Yang program membaca Al-Quran selama 1 jam, minimal 1 juz. Alhamdulillah ini sudah berjalan sekian hari selama bulan Ramadan ini, dan sudah diikuti oleh warga SMP Negeri Delapan Tarakan, walaupun belum semua, tapi harapan kita insyaallah pada akhir nanti semua warga sekolah itu bisa mengikuti secara online. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita dukung. Kenapa? Karena itu memberikan nilai manfaat yang sangat bagus dan memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran itu
adalah sesuatu yang wajib bagi kita sebagai umat Islam. Nah, itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat baik bagi kita sebagai seorang muslim. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu atau sebaik-baik di antara kamu adalah barang siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, mempelajari Al-Quran di sini jangan diartikan hanya sebatas bisa membaca saja. Tapi bagaimana mempelajari Al-Quran itu selain membaca, walaupun memang membaca itu karena Al-Quran ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain itu kita pelajari ya kita dapat ilmu, tapi kita tidak dapatkan pahala seperti di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kita membaca saja tanpa wudhu kita dapatkan satu pahala. Apalagi kita baca dengan dalam keadaan berwudhu, insya Allah kita akan mendapatkan 10 pahala setiap huruf. Jadi 10 pahala setiap huruf kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Tapi apakah sekedar membaca? Tidak. Tapi setelah kita membaca kemudian kita bisa memahami terjemahannya. Nah, kita pada memahami terjemahan kemudian kita pahami isinya. Kita pahami penafsirannya, pentakwilannya seperti apa. Dan kalau perlu lagi lebih bagusnya kalau kita hafal Al-Quran itu. Nah, kalau itu kita sudah amal, kita sudah miliki, kita sudah bisa membaca dengan baik, dengan tajwidnya, kemudian kita bisa memahami terjemahannya, memahami isinya, termasuk penafsirannya, pentakwilannya, dan kita menghafalnya, maka insya Allah kita akan menjadi ahli Al-Quran. Ini mohon maaf, jangan kita hanya sekedar bisa membaca atau menghafal Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkannya. Karena ending dari mempelajari Al-Quran itu bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, kemudian beliau menjawab, khuluqur Rasul wa khuluqul Quran. Apa artinya? Akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Nah, saya kira asumsikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Apa maksudnya? Semua tindak tanduk beliau, baik aspek perkataan, perbuatan, pola pikir beliau itu sudah yang tuntunan Al-Quran. Nah, kita ini sebagai umat tidak perlu kita menyamai dengan beliau. Kenapa? Karena beliau Nabi, seorang Nabi. Tapi kita berupaya step by step, secara perlahan, secara sedikit demi sedikit, bagaimana mengikuti tuntunan Al-Quran. Sehingga pada ini nanti insya Allah kita bisa juga meraih seperti yang walaupun tidak 100% kita menyamai dengan Rasulullah SAW, yang paling tidak kita sudah masuk sebagai orang yang kategori Ahlul Quran. Kita bisa membacanya, kita bisa memahami artinya, kemudian kita bisa kalau kita bisa menghafalnya, dan terakhir adalah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan hidup kita. Jangan tidak hanya sekedar sekedar Al-Quran itu dibaca sebagai legenda di rumah. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sehingga termasuk di dalam sebagai Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, pihak manapun saja yang bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, mari kita bersama-sama berusaha menyiarkan Al-Quran, menyebarkan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik itu secara mendain maupun secara offline. Kita akan menambah pengetahuan kita sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang mulai posisi kita umat Islam sebagai Islam yang kafah. Islam kafah ini dalam artian semua aspek kehidupan kita itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar ritual sholat, kemudian zakat dan seterusnya, enggak. Tapi semua apa yang kita lakukan, mulai kita bekerja dari kita bangun sampai kita tidur kembali, kalau itu tiap apa yang kita lakukan kita awali dengan membaca Bismillah, dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dengan Alhamdulillah, semua itu dalam rangka tadi itu menjadikan sebagai offline, sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka insya Allah kita mudah-mudahan kita ini sebagai umat Islam, kita cita-cita yang kita yang paling tinggi adalah
Yang pertama kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, keadaan memeluk Islam, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tersekat ini. Demikian insyaallah kita termasuk husnul khotimah atau menutup usaha kita ini dengan baik sehingga kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai hamba yang bertakwa, yang insyaallah masuk ke dalam hambanya dan insyaallah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak pada kita sekalian, mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk berbagai kegiatan manakah mau nambah laksana pengetahuan kita. Ya. Baik, insyaallah apa yang pas bulan Ramadan ini pengetahuan kita semakin bertambah dan juga wawasan keislaman kita semakin bertambah. Karena Allah akan mengangkat derajatnya seseorang itu manakala dia memenuhi dua kriteria. Yang pertama dia beriman, yang kedua berpengetahuan. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ya rafa'ilahum ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berpengetahuan beberapa derajat. Jadi beriman saja tidak cukup, tapi juga ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini ya kita bisa peroleh belajar yang seperti ini, momen seperti ini, belajar sedikit demi sedikit. Kemudian mungkin kita bisa membuka YouTube, mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustaz kita, para habaib kita, para ulama kita. Ya, sehingga sedikit demi sedikit kita membangkitkan ilmu mereka, insya Allah itu akan menambah umat kita sehingga kita menjadi orang-orang kita beriman dan bertakwa dengan kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, memiliki pengetahuan yang cukup sehingga kita bisa mengamalkan Islam ini secara apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan Korea mohon maafkan. Demikian. Minallah musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.